Air yang paling bening, paling bercahaya yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Nah, pernyataan semacam ini tentu saja bagi saya cukup berbahaya ya. Jadi kalau kita berbicara soal ambisi terhadap pendidikan sains di Indonesia, saya rasa hampir semua orang punya mimpi yang sama ya, yaitu bagaimana supaya pendidikan sains kita itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Namun setelah melihat realita akhir-akhir ini, terus terang saya tidak lagi punya harapan yang muluk-muluk ya. Harapan paling realistis menurut saya adalah bagaimana supaya anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita itu ketika mereka sakit, yang mereka datangi pertama kali itu adalah dokter, bukan ke tokoh agama seperti misalnya Habib, Kiai, pendeta, pastor, apalagi dukun kan. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada yang namanya efek placebo, dan memang benar dalam kasus penyakit ringan seperti misalnya flu, demam atau batuk, maka sugesti itu memang bisa membantu kita mempercepat pemulihan. Tapi penyakit serius seperti misalnya kanker, tumor atau gagal ginjal itu jelas tidak bisa sembuh hanya dengan air doa atau sugesti semata. Nah, untuk kondisi semacam itu jelas kita butuh intervensi medis yang lebih serius. Bukan sekedar berharap pada misalnya wali semangka yang katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan air yang didoakan gitu. Atau misalnya air mineral yang sudah dibacakan doa oleh Habib atau Kiai yang dianggap punya khasiat bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, yang membuat saya lebih khawatir lagi itu adalah ketika klaim dari khasiat air doa ini dilegitimasi oleh tokoh agama populer. Misalnya dalam konteks Indonesia kita bisa lihat ada Ustadz Abdul Somad yang pernah menyebutkan penelitian dari Masaru Emoto yang konon itu menemukan bahwa air itu bisa berubah molekulnya menjadi kristal indah setelah dibacakan doa atau ayat suci dalam Al-Quran. Bahkan beliau itu lebih spesifik mengklaim bahwa air yang paling bening dan paling bercahaya itu adalah air yang dibacakan doa oleh Habib atau Kiai dari kalangan umat Islam, dan itu ternyata sudah dibuktikan oleh peneliti Jepang yaitu Dr. Masaru Emoto. Jadi yang meneliti itu malah orang Jepang, bukan orang Arab, bukan orang Islam. Diteliti mereka air yang dibacakan doa, dipanggil tokoh-tokoh agama, air yang paling bening, paling bercahaya yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Nah, pernyataan semacam ini tentu saja bagi saya cukup berbahaya ya. Karena itu secara tidak langsung membuat masyarakat kita itu semakin yakin bahwa air yang didoakan Habib atau Kiai itu bisa menyembuhkan penyakit. Sehingga konsekuensinya adalah ketika sakit mereka lebih memilih datang ke tokoh agama daripada berobat ke dokter. Karena yang menyampaikan ini adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz kondang yang punya banyak jemaah dan pengikut. Jadi apapun yang beliau sampaikan kepada jemaahnya ataupun followernya pasti bakal didengar dan diikuti, karena jemaahnya itu memegang teguh prinsip sami'na wa ata'na. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang ulama sebagai jemaah, ya kita hanya bisa mendengar dan menaatinya. Apalagi beliau mengutip hasil penelitian dari Masaru Emoto untuk mendukung klaimnya. Jadi orang yang mendengarnya itu makin yakin lagi karena klaim beliau itu seolah-olah punya dasar ilmiah gitu. Tahu sendiri kan, masyarakat Indonesia itu kalau ada orang luar yang memuji agamanya atau mengutip agamanya atau misalnya melakukan cocokologi antara sains dengan agamanya, sontak kita itu langsung merasa sangat bangga menjadikan itu sebagai kebenaran dan membagikan itu kepada orang lain tanpa mau memverifikasinya. Padahal yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa Masaru Emoto itu tidak pernah dikenal sebagai ilmuwan yang kredibel. Gelar doktornya itu diperoleh dari sebuah universitas yang juga menjadi sorotan publik dan dikenal sebagai universitas abal-abal di India yang sudah lama ditutup karena praktek jual beli ijazah. Selain itu, banyak peneliti yang meragukan validitas riset dari Emoto ini karena metode yang dia gunakan itu tidak transparan dan tidak dapat direplikasi. Dengan kata lain, penelitian Emoto ini lebih tepat disebut sebagai pseudoscience, bukan sains gitu. Nah, selain masalah kredibilitas tadi, ada juga dimensi ekonomi yang tidak boleh dilupakan. Setelah bukunya Message from Water terkenal, Emoto ini ternyata mengembangkan berbagai jenis bisnis, yaitu misalnya dengan
menjual buku dan foto kristal air, menggelar seminar internasional yang tentunya berbayar, serta memasarkan produk lain yang berkaitan dengan kristal air tersebut. Yang semuanya ini jelas-jelas mendatangkan keuntungan yang cukup besar bagi dia gitu. Dengan kata lain, gagasan air doa tadi itu tidak hanya lahir dari keyakinan spiritual, tapi juga menjadi sumber keuntungan ekonomi. Nah, ketika klaim pseudoscience seperti ini diadopsi oleh tokoh-tokoh agama di Indonesia, lalu dipakai oleh misalnya oknum-oknum habib atau kiai untuk membenarkan praktek jual beli air doa dengan harga yang lumayan tentunya, maka kita bisa lihat pola yang sama di sini, yakni pseudoscience dijadikan legitimasi untuk keuntungan ekonomi. Nah, di sisi lain, masyarakat kita itu tentu saja bisa dirugikan karena ya mereka malah menunda ataupun misalnya menghindari pengobatan medis yang diberikan oleh dokter yang sebenarnya lebih mereka butuhkan. Jadi ya, bagi saya mengutip pseudoscience untuk mendukung klaim keagamaan tentu bukan hal yang sangat bijak, apalagi jika kemudian dipakai untuk praktek komersialisasi seperti menjual air doa dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, kalau misalnya ada orang yang mau minum air yang didoakan oleh habib atau kiai sebagai bentuk sugesti, atau misalnya ingin ya memperoleh berkah secara spiritual, ya silakan saja. Tapi kalau sampai ada praktek jual beli dengan harga yang lumayan dan itu membuat orang malah menghindari berobat ke dokter, ya bagi saya itu sangat disayangkan sih. Makanya ya saya hanya berharap ke depannya semoga lebih banyak dari kita itu sadar betapa pentingnya pengobatan medis ketimbang pengobatan alternatif yang hanya mengandalkan air yang didoakan oleh tokoh-tokoh agama gitu. Ya tidak masalah sih kita minum air yang didoakan oleh habib atau kiai. Tapi ya kita juga harus pergi ke dokter untuk mengetahui penyakit apa yang kita alami gitu. Karena itu ambisi ideal saya dalam pendidikan sains di Indonesia adalah bagaimana supaya kurikulum kita itu lebih fokus melatih siswa memiliki basic skills seperti misalnya critical thinking dan problem solving. Nah, dua kemampuan ini bagi saya merupakan kemampuan yang sangat penting dan menjadi fondasi agar ya generasi muda kita ke depannya itu bisa membedakan mana informasi yang berbasis bukti dan mana yang sekedar klaim tanpa punya dasar saintifik. Nah, tanpa dua fondasi ini, menurut saya masyarakat kita ke depannya akan terus-menerus terjebak dalam klaim-klaim pseudoscience seperti misalnya soal air doa tadi. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.